Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang mata kuliah pendidikan agama Islam pada pembelajaran sesi yang kelima. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dalam modul kita itu, bahwa modul kita tersebut membahas tentang agama, klasifikasi agama, kemudian akhlak. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah makhluk atau manusia yang mempunyai akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi kita yang paling mulia akhlaknya. Kemudian dalam ayat lain dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi penyejuk bagi seluruh alam. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan aku tidak diutus, kata Rasulullah SAW, kepada kalian wahai kaum Quraisy, liutammima makarimal akhlak, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW tidak diutus untuk mendidik tentang ilmu pengetahuan. Tidak diutus untuk mengajari kafir Quraisy untuk berdagang. Semua ilmu itu sudah dimiliki oleh mereka. Namun satu yang tidak mereka miliki yaitu akhlak, sikap yang baik, karakter yang baik, etika, moral dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak yang baik di kalangan kafir Quraisy. Teman mahasiswa yang kami banggakan, akhlak itu terbagi kepada dua. Yang pertama akhlak yang terpuji, dan yang kedua adalah akhlak yang tercela. Lalu bagaimana kita untuk menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji? Setidaknya ada 4 pilar menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah hikmah, yang kedua adalah iffah, yang ketiga adalah syaja'ah, dan yang keempat adalah adalah. Adapun yang dimaksud dengan hikmah adalah bijaksana. Orang yang pandai mengatur kondisi. Orang yang pandai menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Orang yang pandai berdakwah menyampaikan kebaikan sesuai dengan kadar pemikiran atau yang bisa ditangkap oleh nalar audiensnya. Seseorang yang bisa menempatkan posisinya, bagaimana dia berbicara kepada orang yang lebih tua darinya, bagaimana dia berbicara dengan orang yang sebaya, bagaimana dia berbicara dengan orang yang lebih muda darinya. Dan orang yang hikmah atau orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyampaikan kebaikan dengan tidak menyinggung audiensnya, tidak menyakiti perasaan orang yang disampaikan tersebut, sehingga kebaikan atau perintah Allah atau larangan Allah yang disampaikan kepada seseorang tersebut bisa tersampaikan dengan baik tanpa audiens atau seorang tersebut merasa tersakiti atau merasa tersinggung. Itulah yang disebut dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apabila kita ingin menyampaikan sesuatu, maka kita harus menyampaikannya dengan hikmah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang lain, kata Allah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, kepada kebaikan, kepada ketauhidan, kepada syariah. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah. Sehingga diharapkan dengan cara hikmah ini dakwah atau kebaikan yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tersebut adalah iffah, kesucian,
kemurnian. Iffah secara bahasa adalah berasal dari kata affa ya'ifu iffatan, murni, suci. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan pilar sebagai dasar menjadi akhlak yang terpuji? Maka seseorang harus menguasai yang disebut dengan iffah, artinya kemurnian, kesucian. Apa saja yang harus kita sucikan? Yang pertama adalah kesucian panca indera. Kita harus menjaga kesucian, kemurnian panca indera kita agar tidak melakukan maksiat. Melindungi mata kita dari menjaga mata kita dari memandang yang tidak diperbolehkan, menjaga telinga kita dari mendengarkan yang tidak diperbolehkan, menjaga kaki kita, menjaga kulit kita dan seterusnya agar tidak melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Dan hendaklah seseorang yang belum mampu untuk menikah menjaga kesuciannya hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya dengan karunia-Nya. Inilah salah satu ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nur ayat 33, kepada seorang yang tidak mampu atau yang belum mampu untuk menikah, hendaklah dia menjaga penglihatannya, hendaklah dia menjaga pendengarannya, hendaklah dia menjaga lisan dan seterusnya, dan agar dia terjaga daripada kemurnian, daripada kemaksiatan tersebut. Kemudian apa lagi yang perlu kita jaga? Apalagi yang perlu kita iffahkan kemurnian kesuciannya adalah jiwa, jasad atau badan kita. Badan kita, jasad kita harus kita jaga kemurniannya, menjaga badan kita agar tidak melakukan kemaksiatan. Tentang menjaga kesucian jiwa atau badan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adana ay yu'rafna fala yuzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, hai Nabi Muhammad, hai para nabi, qul li azwajika, katakanlah, perintahkanlah, li azwajika, bagi istri-istri kamu, wa banatika, dan bagi anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan atau wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mengulurkan jilbab atau memanjangkan jilbab mereka. Artinya ayat ini menyuruh untuk menutup aurat bagi para kaum perempuan atau wanita. Begitulah cara untuk menutup salah satu daripada menjaga kesucian jiwa, artinya melindungi semua badan, melindungi seluruh jasad agar tidak melakukan kejahatan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menjaga kesucian lisan, menjaga lisan kita. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya adalah, dan janganlah engkau berkata kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua kita, uffin, berkata wa la tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan komunikasilah, berbicaralah kepada keduanya dengan pembicaraan yang baik, lemah lembut. Ini berbicara tentang, ayat ini berbicara tentang adab kita dalam memperlakukan orang tua. Sekira nanti dalam kehidupan kita atau saat ini kita merawat orang tua kita yang sudah lemah, tua renta, ayat ini menjelaskan bahwa walaupun orang tua kita dalam keadaan lemah, kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh menyakiti mereka, bahkan berkata pun tidak boleh kepada keduanya, apalagi menghardiknya, apalagi menyusahkannya, apalagi menyakitinya, menyinggungnya, dan lain sebagainya. Wa qul lahuma qawlan karima, cara kita kepada keduanya, Al-Quran mengajarkan kita adalah wa qul lahuma, berkomunikasilah, berbicaralah
dengan pembicaraan yang baik, nyaman, menyejukkan, menenangkan hati orang tua kita. Ini salah satu cara bagaimana kita menjaga kesucian lidah kita. Kemudian dalam satu hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini juga salah satu menjaga kesucian lisan kita, bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata baik atau dia diam saja. Itu salah satu cara untuk menjaga kesucian lidah. Itu masih termasuk daripada golongan iffah. Kemudian yang ketiga adalah syaja'ah. Syaja'ah ini merupakan salah satu pilar atau dasar untuk membentuk akhlak kita yang mulia. Apa arti syaja'ah? Artinya berani, tegas. Kita harus berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan kita harus berani mengorbankan seluruh kehidupan kita untuk agama kita. Kita harus berani memperjuangkan agama kita. Kita harus berani memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita harus berani dalam menentang kemungkaran. Kita harus berani menyuruh orang kepada kebaikan. Kita harus berani melarang orang daripada kejahatan. Itulah yang disebut dengan syaja'ah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah adalah. Adalah ini adalah keadilan. Kita harus menanamkan keadilan dalam diri kita. Akhlak-akhlak yang mulia lainnya terpancar dari diri kita. Apa yang dimaksud dengan adalah? Adil adalah secara bahasa bahwa adil menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa adil itu adalah istiqomah, tetap dalam kebaikan. Itu disebut dengan adil. Tidak kepada kejahatan, tidak kepada yang lain, dia tetap dalam kebaikan. Maka itu disebut dengan istiqomah menurut pengertian daripada Al-Maraghi dalam tafsirnya. Kita berlaku adil kepada siapa saja. Kita harus bisa berlaku adil kepada Allah, berlaku adil kepada diri kita sendiri, berlaku adil kepada orang lain, dan berlaku adil kepada lingkungan kita, mencakup kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan berlaku adil kepada Allah? Yaitu imtitsalu bi awamirihi wa jatinabu bi nawahi, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, menyadari bahwa diri kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengesahkan, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adil kepada diri sendiri. Adil kepada diri sendiri adalah tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Karena sesuatu yang melanggar syariat sudah jelas menjadikan mudarat, menjadikan bahaya kepada diri kita. Karena tujuan daripada syariat itu sendiri salah satunya adalah untuk melindungi jiwa, untuk melindungi diri kita. Apabila kita melakukan syariat, apabila kita melakukan menjalankan hukum syariat dengan baik, maka itu sama dengan melindungi diri kita. Sebaliknya, jika kita melanggar syariat, maka sama dengan kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Oleh karena itu, cara berlaku adil kepada diri kita sendiri adalah dengan melakukan syariat, menyadari bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, melakukan kebaikan, berguna bagi yang lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan berlaku adil kepada orang lain? Memberikan hak dan kewajiban orang lain. Kita sebagai teman, kita sebagai kolega, kita sebagai tim harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Itulah yang disebut dengan adil. Jika kita tidak melakukan itu, maka keburukan-keburukan lain, akhlak-akhlak yang tercela lainnya akan muncul dari diri kita. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan adalah dengan memperlakukan lingkungan dengan baik, tidak mencemarinya, tidak menjadikannya banjir, tidak menjadikannya gempa. Dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sesungguhnya itulah yang menjadikan bumi ini longsor, bumi ini banjir dan seterusnya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyatanya kerusakan di darat dan di laut, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tentu kita harus menganut atau melakukan keadilan dalam diri kita, keadilan kepada lingkungan kita,
agar lingkungan kita terjaga, agar lingkungan kita tetap aman, agar lingkungan kita tetap nyaman. Untuk kita nikmati, untuk kita tinggali, dan untuk tempat kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rekan mahasiswa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.